Harimau itu melompat ke laut dan mencoba menangkap ikan, tapi tidak satu ekor ikan pun yang didapat. Anak laki-laki yang melihatnya tak bisa menahan tawa, tapi tiba-tiba harimau itu berenang ke arahnya. Anak laki-laki itu langsung ketakutan, tapi untungnya ia bereaksi cepat dan naik kembali ke perahu tepat waktu. Untuk berjaga-jaga, ia menarik kembali rakit ke dalam perahu. Harimau itu terus mencoba naik ke kapal tapi gagal karena permukaan kapal licin. Anak itu mengambil kapak dan berteriak dengan marah, tapi akhirnya ragu dan tidak melakukannya. Mungkin ia merasa harimau itu senasib dengannya sehingga ia memutuskan untuk tidak membunuhnya. Malam itu ia memutuskan untuk menyelamatkan si harimau malang. Ia mendorong rakit ke air dan menurunkan tangga yang sudah dipersiapkan. Sebelum harimau naik, anak itu melompat kembali ke atas rakit. Keesokan harinya, ia mencari stok makanan di kapal, namun tanpa sengaja membangunkan sang harimau. Tiba-tiba muncul sekumpulan ikan terbang yang datang langsung ke arahnya. Ikan-ikan itu menghantam anak itu begitu keras hingga ia menjerit kesakitan. Harimau pun berpesta makanan besar. Anak itu sadar ini adalah kesempatan sempurna untuk melatih harimaunya. Ia mengarahkan tongkatnya ke arah mulut harimau. Awalnya harimau itu melawan dengan buas, tapi anak itu beberapa kali berhasil membuatnya takut. Tak lama harimau itu menyerah. Keesokan harinya saat anak itu kembali ke kapal, harimau kembali mencoba menggigitnya. Tapi begitu melihat tongkat di tangan anak itu, sang harimau ketakutan. Anak itu tahu bahwa pelatihannya berhasil. Ia meletakkan sedikit ikan di ujung tongkat dan menyuapi harimau. Setelah harimau memakan ikan mentah itu, barulah anak itu merasa sedikit tenang. Ia lalu mengetuk dek dan menyuruh harimau untuk datang makan ikan. Harimau itu seolah mengerti bahwa anak itu tidak bermaksud menyakitinya. Sejak saat itu, anak itu mencari makan dengan memancing. Harimau di atas kapal tidak lagi seganas sebelumnya. Suatu hari, anak itu melihat sesuatu yang tampak seperti kapal pesiar. Untuk menarik perhatian, ia menyalakan suar. Tapi setelah suar terakhir ditembakkan, kapal pesiar itu tetap tidak merespon. Tiba-tiba datang badai hebat yang menghancurkan harapannya. Setelah beberapa waktu, ia terbangun dari koma. Harimau di kapal tergeletak tak bergerak di dek. Anak itu tak punya pilihan lain selain tetap bersama harimau dan bersiap mati. Tapi ketika ia terbangun lagi, kapal mereka telah hanyut ke sebuah pulau kecil. Ia mematahkan akar pohon dan mencicipinya, tetapi rasanya sangat aneh. Setelah makan, ia memutuskan menjelajahi pulau itu. Ia menemukan kucing luwak di mana-mana, juga berang-berang yang berkumpul di sekitar kolam air tawar. Anak itu melompat ke dalam kolam dan minum airnya sambil berenang. Sementara itu, harimau tetap di tepi dan terus makan. Tapi segera terjadi hal aneh. Kucing-kucing itu mulai memanjat pohon. Awalnya anak itu tidak terlalu peduli, tapi malam harinya kolam yang jernih itu tiba-tiba penuh dengan tulang. Ia sadar ada yang tidak beres dengan pulau itu. Bahkan sang harimau pun enggan turun dari kapal karena terlalu takut untuk menginjak pulau. Kemudian anak itu memetik bunga dan membukanya. Di dalamnya ada gigi manusia. Maka keesokan harinya ia mengumpulkan air segar dan makanan, lalu cepat-cepat meninggalkan pulau itu bersama harimau. Setelah lebih dari 200 hari terombang-ambing di lautan, kapal rusak itu akhirnya mencapai pesisir Meksiko. Anak itu roboh di pantai karena kelelahan. Sementara sang harimau melompat dari perahu dan langsung masuk ke hutan.